Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayuni Sela. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Dan inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu harap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan semangat dan tekad yang kuat ya. Sehingga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit mengenai materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya, benar sekali. Teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan ataupun memaparkan suatu objek dengan jelas dan terperinci sehingga membuat si pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis si penulis. Nah, baik ya, bagus ya Ananda semua masih ingat materi kita yang kemarin. Nah, langsung saja kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai surat. Nah, di sini pasti anak-anak semua sudah pernah menulis surat kan? Baik itu surat izin masuk sekolah, surat kepada teman, ataupun surat cinta. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan surat? Ya, benar. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Tujuannya untuk memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat dinas dan juga surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Adapun sifat surat dinas yaitu bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan, tetapi bersifat resmi, singkat, dan jelas, dan diungkapkan apa adanya serta memiliki pola yang tetap. Ciri-ciri surat dinas. Surat dinas memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku yang resmi. Jenis-jenis surat dinas. Surat dinas memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, surat pemerintah, yang kedua, surat bisnis atau niaga, yang ketiga, surat sosial. Surat pemerintah yaitu merupakan surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Surat pemerintah digunakan oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Yang berikutnya yaitu surat bisnis atau niaga, berupa surat yang utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Yang ketiga, surat sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan seperti organisasi masyarakat, yayasan, perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan organisasi lainnya yang bersifat non-profit.
Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Penggunaan bahasa pada surat dinas ini terdapat 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan bahasa kiasan. Setelah membahas mengenai surat dinas, selanjutnya kita membahas mengenai surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan ataupun resmi. Surat pribadi bersifat bebas. Isinya bisa berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Dan bahasa yang digunakan juga bisa menggunakan bahasa sehari-hari dan bahkan juga bisa menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh si pengirim dan penerimanya. Dan di dalam surat pribadi juga bisa diselipkan berbagai gaya bahasa yang biasa digunakan oleh si pengirim dan si penerima. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau si pengirim dan orang kedua atau si penerima. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Dan ciri-ciri yang ketiga, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Materi selanjutnya yaitu ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Nah, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi ini terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau bisa menggunakan kata emotif dan ekspresif. Nah, contohnya itu kata wow, kata masya Allah, kata alhamdulillah, dan kata lainnya. Contohnya itu, wow kamu keren banget gitu. Itu juga bisa kita gunakan di dalam surat pribadi. Nah, yang kedua yaitu bahasa surat pribadi tidak formal tetapi tetap santun. Nah, dalam bahasa surat pribadi ini kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Namun bahasanya itu tetap santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan. Sapaan di sini bisa kita gunakan sapaan seperti orang yang sedang berbicara. Misalnya, halo kamu apa kabar gitu. Nah, yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Misalnya kata ganti aku atau saya. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima seperti kata kamu. Nah, setelah kita mempelajari pembahasan mengenai surat pribadi dan surat dinas, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat dinas. Struktur adalah bagian-bagian surat dinas yang membangun keseluruhan bentuk atau wujud dari surat. Nah, terkadang struktur juga disebut sebagai unsur atau format surat. Dan tentunya surat pribadi dan surat dinas memiliki perbedaan struktur. Nah, adapun struktur surat dinas yaitu yang pertama kop surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, 4 lampiran, 5 perihal, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 paragraf pembuka, 9 inti surat, 10 paragraf penutup, 11 salam penutup, 12 nama dan tanda tangan, 13 tembusan surat. Kop surat. Pada bagian kop surat ini berisi nama lembaga dan berbagai informasi lain yang biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak lembaga. Contoh kop surat pada surat ini yaitu Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat.
Selanjutnya, nomor surat. Nomor surat merupakan suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat. Misalnya 05-K PKSB. Nah, selanjutnya tanggal surat. Tanggal surat yaitu keterangan tanggal kapan surat itu dikirim. Contohnya 9 Mei 2015. Selanjutnya lampiran. Lampiran merupakan penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Bisa berupa surat keputusan, data atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks lebih dari surat, dan sebagainya. Contoh, lampiran satu berkas. Maksud satu berkas di sini yaitu terdapat satu berkas surat selain surat utama ini. Nah, surat lampiran ini juga merupakan surat pendukung dari surat utama tersebut. Nah, selanjutnya perihal. Perihal yaitu berisi judul atau inti dari surat, misalnya perihal permohonan izin. Nah, selanjutnya alamat surat. Alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka yaitu sapaan pada penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan haruslah baku. Contohnya, dengan hormat. Selanjutnya, paragraf pembuka. Paragraf pembuka berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirim surat. Contoh paragraf pembuka yaitu, dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Selanjutnya, inti surat. Inti surat merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Nah, contoh inti surat pada surat ini yaitu kegiatan untuk Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Nah, contoh paragraf penutup yaitu, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya, salam penutup. Nah, salam penutup ini berisi ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Salam penutup yang paling umum digunakan dalam surat dinas yaitu hormat kami. Selanjutnya, nama dan tanda tangan. Pada surat dinas, biasanya nama dan tanda tangan yang tercantum adalah seseorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Yang ke-13, tembusan surat. Tembusan surat adalah bagian surat yang diletakkan di bagian bawah surat, yang fungsinya untuk memberitahukan bahwa salinan surat tersebut disampaikan juga kepada pihak lain. Nah, biasanya tembusan surat ini bisa ada dan bisa juga tidak ada, tergantung kepentingan surat itu sendiri. Selanjutnya, struktur surat pribadi. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa struktur surat pribadi dan struktur surat dinas itu berbeda. Nah, adapun struktur surat pribadi yaitu yang pertama, alamat dan tanggal surat, yang kedua, salam pembuka, yang ketiga, kalimat pembuka paragraf, yang keempat, isi surat, yang kelima, penutup surat, yang keenam, salam akhir, dan yang ketujuh, nama dan tanda tangan. 1. Alamat dan tanggal surat. Alamat dan tanggal surat berfungsi agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Contohnya yaitu Malang 29 November 2015. Nah, selanjutnya salam pembuka.
Salam pembuka ini berfungsi untuk menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. Nah, contohnya yaitu salam kangen sahabatmu Sela. Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Kalimat pembuka paragraf yaitu memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca untuk membaca surat. Nah, contoh kalimat pembuka paragraf yaitu apa kabar Aim? Nah, dari contoh ini pastinya akan mengakibatkan interaksi antara si penerima dan juga si pengirim. Nah, selanjutnya isi surat. Isi surat ini berfungsi untuk menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. Nah, contoh isi surat yaitu, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, itulah contoh dari isi surat. Nah, selanjutnya penutup surat. Penutup surat yaitu untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi dibalas. Nah, contohnya itu, sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini dan aku tunggu balasanmu. Nah, itulah contoh dari penutup surat. Selanjutnya yaitu salam akhir. Salam akhir ini bisa kita tuliskan seperti sahabatmu Sela gitu. Nah, selanjutnya yaitu nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan ini untuk memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirimkan surat. Nah, contohnya di sini yaitu si pengirimnya yaitu Giati dan diiringi dengan tanda tangan si pengirim tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan bertanya. Nah, baik, sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Nah, dan surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Nah, dan surat dinas ini bersifat resmi dan formal dan topiknya mengenai kedinasan. Nah, sedangkan surat pribadi yaitu bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Nah, surat pribadi ini bersifat bebas. Nah, jadi Ananda semua dalam surat pribadi ini Ananda semua bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang biasa digunakan oleh si pengirim maupun si penerima. Nah, adapun struktur surat dinas yaitu terdapat kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan, serta tembusan. Tembusan ini boleh ada, boleh tidak ya. Nah, dan struktur surat pribadi yaitu ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, salam penutup surat, dan nama serta tanda tangan si pengirim. Nah, itulah struktur surat pribadi. Nah, sampai di sini Ananda semua paham? Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pribadi kepada Ananda semua. Tugasnya yaitu membuat sebuah surat pribadi. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai puisi ya. Nah, jangan lupa pelajari terlebih dahulu mengenai puisi. Nah, besok akan Ibu tanya ya, sekalian kita mengumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada satu kata yang Ibu rasa bisa memotivasi Ananda semua, yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Nah, jadi apa yang Ananda persiapkan hari ini akan menentukan masa depan Anda kelak. Nah, jangan pernah bosan untuk belajar dan teruslah semangat untuk mencapai masa depan dan teruslah belajar.
Nah, itu saja bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.